Ikan mas di Amerika Serikat pernah jadi primadona. Banyak yang memeliharanya sebagai ikan hias. Tapi sekarang ikan mas dibuang-buang dan jadi hama. Pemerintah kota Burnsville sempat menyampaikan pesan penting untuk warga Minnesota. Berhentilah membuang ikan mas Anda ke perairan negara bagian, kata mereka pada sebuah unggahan di Twitter pada tanggal 9 Juli tahun lalu. Pesan ini muncul setelah mereka menemukan sejumlah pemilik ikan mas di Minnesota telah melepaskan ikan-ikan mereka ke danau dan kolam di negara bagian itu. Para pegawai kota Burnsville menemukan ikan-ikan mas itu di perairan umum wilayah mereka setelah penduduk setempat melaporkan potensi invasi dari ikan mas tersebut. Sebagai spesies ikan asing pertama yang diperkirakan diperkenalkan ke Amerika Utara, ikan mas dapat tumbuh seukuran bola sepak jika dilepaskan ke alam liar. Mereka bahkan dapat hidup hingga usia 30-40 tahun dalam kondisi yang tepat. Setelah dilepaskan ke perairan, ikan-ikan mas dengan cepat menjadi spesies invasif yang bersaing dengan ikan-ikan asli. Mereka berkembang di perairan Midwestern, mungkin agak terlalu banyak, ujar Brian Sitlukas, profesor dan kurator ikan di Oregon State University. Prasanta Chakrabarty, seorang kurator ichtyologi studi tentang ikan di Louisiana State University, mengatakan ikan mas juga akan membahayakan spesies ikan asli melalui parasit atau nafsu makan mereka yang rakus. Ikan mas tidak memiliki menu makanan khusus, karena itu mereka dapat menemukan banyak makanan di perairan baru mereka. Hal ini berkontribusi pada ukurannya yang sangat besar. Pilihan makanan mereka terdiri dari telur ikan, larva ikan, dan tanaman air, serta beragam jenis makanan substansen yang memperbesar dampaknya terhadap kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ikan mas termasuk dalam keluarga ikan mas dan ikan kecil. Seperti ikan mas lain, dapat meningkatkan kekeruhan atau menurunkan kejernihan air melalui aktivitas makannya. Hal ini mengurangi jumlah sinar matahari yang dapat mencapai tanaman bawah air, yang kemudian menyebabkan hilangnya habitat spesies asli. Sifat-sifat ini ditambah dengan tingkat reproduksi yang tinggi, menjadikan ikan mas sebagai ancaman bagi perairan di wilayah Kanada. Ikan mas telah dipelihara sebagai hewan peliharaan selama berabad-abad dan dilepaskan ketika tidak diinginkan. Dan faktanya, sumber yang dirujuk oleh Survei Geologi Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelepasan ikan mas yang disengaja telah dilaporkan sejak tahun 1600-an di Amerika Utara. Dan sejak itu, ikan mas telah menjadi salah satu ikan asing yang paling banyak tersebar di benua ini, karena pengakuan mereka sebagai spesies hias dan pendamping. Kehadiran ikan mas saat ini dalam liar dapat dikaitkan dengan ketersediaan yang luas dalam budidaya perikanan. Di Kanada, ikan mas hidup di rumah banyak keluarga, namun penting agar mereka tetap menjadi hewan peliharaan dan tak dilepas ke alam liar. Mengkonsumsi ikan mas bukan hanya bisa mengatasi masalah lingkungan air tawar di Australia, tapi juga jadi alternatif di saat harga seafood semakin mahal. Pernyataan itu disampaikan manajer perikanan Departemen Industri Primer dari negara bagian New South Wales atau NSW, Luke Pearce, yang selama ini giat menganjurkan warga Australia untuk menyantap ikan air tawar ini. Sejak diperkenalkan ke sistem perairan Australia, ikan mas telah berubah menjadi hama paling buruk yang menimbulkan dampak negatif pada kualitas air dan keanekaragaman hayati di Australia. Selama ini, ada anggapan ikan mas tidak layak dimakan. Hal ini membuat orang menghindarinya. Meskipun ikan mas dapat bertahan hidup pada lingkungan perairan yang kurang menarik seperti di air pengolahan limbah, namun Luke yakin jika Anda bisa memakan ikan lain dari sumber air yang sama, ikan mas juga aman untuk dikonsumsi. Saat stres, ikan mas menghasilkan histamin yang menimbulkan bau dan rasa lumpur yang khas. Lendir licin di tubuhnya juga menodai reputasi ikan ini untuk dimakan, padahal solusinya cukup untuk mengulitinya.
Begitu kulit tadi kelet, lendir hilang, dan Anda bisa mendapatkan filet ikan yang bersih, segar, dan lezat tanpa bau amis. Karena itu, terlepas dari rencana pemusnahan massal ikan mas di Australia dengan cara mengenalkan virus herpes ke populasinya, Luke menyebut perlunya mendorong warga Australia untuk menjadikan ikan mas sebagai santapan yang lezat. Ikan mas pertama kali diperkenalkan ke Australia lebih dari 100 tahun yang lalu. Kini ikan ini tersebar luas di seluruh lembah Murray-Darling dan dapat ditemukan di semua negara bagian dan teritori kecuali Northern Territory. Ikan mas sangat umum ditemukan di kawasan di Australia dan dianggap sebagai salah satu spesies ikan hama utama. Aslinya, ikan mas berasal dari Cina. Di Australia, termasuk jenis ikan pendatang. Karena ledakan populasinya di Australia, ikan mas digolongkan sebagai kategori invasif atau pengganggu. Hal ini jauh berbeda dengan di Indonesia. Walaupun jenis ikan pendatang, ikan mas justru dimanfaatkan dan dibudidayakan secara luas. Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI, Haryono, mengatakan ikan mas sudah masuk kategori pengganggu secara global. Sebuah penelitian di Australia menemukan sebanyak 360 juta ekor ikan mas tinggal di saluran air Australia pada tahun-tahun yang basah itu. Sementara di tahun biasa, jumlah ikan mas turun hingga 200 juta. Pada studi pertama di Australia yang diterbitkan di Jurnal Konservasi Biologis, pemerintah federal Australia mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar 15 juta dolar Australia untuk menyelidiki kemungkinan penyebaran virus herpes ikan mas yang dianggap kontroversial pada bulan Mei 2016 lalu. Upaya yang dilakukan oleh Australia untuk memusnahkan ikan mas dari perairan ini memang masuk akal, karena invasi ikan mas yang merupakan spesies alien atau pendatang ini sudah menguasai sungai, danau, dan perairan lain serta memusnahkan dan menurunkan populasi ikan asli. Namun banyak nelayan komersial seperti Warwick dari Balmera di Riverland, Australia Selatan, skeptis terhadap virus herpes ikan mas dan dampak yang ditimbulkan terhadap spesies lainnya. Ikan mas betina dapat menghasilkan 300.000 telur dalam satu kali masa pembuahan dan berpotensi menghasilkan 1 juta telur pada masa pengembangbiakan. Namun masih belum jelas apakah pelepasan virus herpes ikan mas ini akan dilanjutkan. Dr. Lyon mengatakan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai teknik kontrol lokasi yang spesifik seperti kandang dan manual pemindahan. Ia bercerita ketika masih muda tidak pernah ada ikan mas, karena ikan mas pertama kali dibudidayakan di tahun 70-an. Pengembangan virus herpes Crypinid herpes virus 3 menghabiskan dana sekitar 15 juta US dollar. Namun penggunaannya sebagai pembasmi biologis ikan mas masih ditunda karena masih ada kekhawatiran jika virus herpes itu mengakibatkan kematian ikan mas dalam jumlah besar, dan hal itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.